Jadi pemirsa, mengapa belakangan ini anak di bawah umur bisa terkontaminasi konten kekerasan sampai memicu niat untuk melakukan aksi kekerasan di lingkungan sekitarnya? Hari ini akan kami hadirkan ulasannya untuk Anda bersama Kasubdit Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Kombes Pol Bayu Wijanarko sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi Pak Bayu. Pagi Pak Bayu. Selamat pagi Mas Jansen, Mbak Valen. Ya, terima kasih Pak. Kami Suara saya berdasarkan jelas di situ? Ya, jelas. Terima kasih Pak sudah bergabung. Ini kami mau konfirmasi saja Pak langsung terkait dengan kasus pemboman ini terjadi lagi di sekolah. Kalau melihat dari profil anaknya sendiri kami ingin konfirmasi. Ini kenapa sih anak ini bisa terduga pelaku pemboman ini bisa melakukan hal tersebut Pak? Apakah masuk dalam komunitas atau jejaring tertentu atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas Jansen. Jadi yang pertama itu saya atas nama BNPT tentunya menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam terkait dengan aksi yang terjadi kepada adik-adik kita, anak-anak kita di SMP Negeri 3 Sungai Raya. Nah, terkait dengan kenapa sih fenomena ini bisa terjadi, anak ini bisa tergabung dalam true crime community. Nah, ini perlu kita sadari bahwa true crime atau TCC ini adalah sebuah fenomena terkait dengan komunitas yang yang terbentuk ini secara organik karena kesamaan minat pada hal-hal yang bersifat kekerasan, dan ini saat ini marak di media sosial baik di global maupun regional maupun di dalam negeri. Dan tentunya hal ini itu menjadi suatu kolam baru, itu istilah saya, menjadi suatu kolam baru. Ini barang siap saji yang berpotensi atau bahkan sudah ada contohnya, ini dimanfaatkan oleh jaringan teror untuk merekrut mereka dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia di terorisme itu sendiri dalam penguatan SDM di jaringan teror. Contohnya apa? Contohnya terkait dengan tahun 2025 itu teman-teman di Densus juga berhasil melakukan identifikasi dan bahkan mengamankan 112 dari anak-anak yang asalnya saya yakin dari TCC ini kemudian direkrut oleh kurang lebih 5 orang yang pada saat itu berperan sebagai admin bahkan rekruter. Dari 5 orang itu sudah dilakukan proses hukum oleh teman-teman Densus dengan tindak pidana terorisme. Seperti itu, Mas. Bayu, jadi beberapa bulan yang lalu terjadi di Jakarta Utara, ada kaitannya dengan TCC, yang kali ini juga ternyata ada kaitannya dengan TCC. Memang masih perlu dikonfirmasi lagi apakah serius tergabung di dalam TCC atau tidak. Tapi setelah 112 orang yang kemudian diidentifikasi, mengapa ini masih bisa terjadi lagi, Pak? Bagaimana mitigasinya sebenarnya? Iya, ini menjadi tanggung jawab bersama ya Mbak. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kami sampaikan bahwa kementerian lembaga terkait ini sudah melakukan koordinasi. Di dalam proses mitigasinya ini perlu dilaksanakan 2 arah. Ya, mencakup dari sisi hulu dan hilirnya. Ini harus dilaksanakan secara paralel bersamaan. Khusus di BNPT sendiri Mbak, kami menyampaikan BNPT juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. BNPT itu punya namanya program yaitu optimalisasi RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Mengarah kepada Aksi Terorisme 2025-2029. Ini sudah masuk ke tahap 2. Harapannya apa? Harapannya pendekatan pencegahan atau pendekatan lunak ini harus dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait. Dan harapannya lagi apa? Harapannya ini bisa menjadi rencana aksi daerah. Nah, kemudian apa? Kemudian pemanfaatan media sosial ini perlu juga diimbangi. Ini dalam cara mitigasinya. Karena apa? Karena media sosial itu menjadi sarana yang paling efektif di dalam
proses radikalisasi terhadap anak-anak ini. Jadi transformasi regulasi ini penting ya terkait untuk melakukan pengawasan supaya bisa berjalan efektif. Kita sebagai negara yang besar bisa punya kedaulatan di dalam mengontrol persebaran paham-paham radikal menggunakan media sosial. Perlu kita ketahui, Mbak Jansen, Mas Jansen dan Mbak Valen, bahwa khusus terkait anak-anak ini dari hulunya kita juga harus melihat bahwa peran atau satu titik keluarga, kemudian peran dari lingkungan tempat dia beraktivitas di luar, kemudian di sekolah, ini perlu dilakukan intervensi secara bersama-sama. Tidak hanya ini menjadi tanggung jawab Kemendikbud, tidak menjadi tanggung jawab KPAI saja, tidak menjadi tanggung jawab BNPT, Densus, dan semuanya. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Sehingga masing-masing poin tadi, keluarga, tempat bermain, maupun dari lingkungan sekolah, ini bisa menjadi suatu tempat yang cukup kondusif untuk tumbuh kembang anak. Oke, Pak Bayu. Seperti itu, Mas. Ya, Pak Bayu, ini saya mau mencoba mengaitkan lagi. Kalau tadi mungkin yang saya tangkap adalah, ini kan kita belum konfirmasi, masih harus dalami lagi apakah si anak ini tergabung dalam jaringan tertentu atau tidak. Kalau dengan kejadian di Jakarta, ini sebenarnya mungkin si anak yang ada di Jakarta dengan yang ada di sana tadi tidak terhubung langsung. Tapi apakah terduga jaringannya itu terhubung atau tidak? Terduga jaringannya. Jadi begini, ini saya sampaikan bahwa sebetulnya modus operandi rekrutmen mereka ini itu antara konvensional dengan yang saat ini terjadi di media sosial, itu modus operandinya ya metodenya sama, itu tahapannya sama. Yang berbeda hanya sarananya yang digunakan. Kalau dulu konvensional mungkin ketemu fisik, sekarang mereka menggunakan media sosial. Kenapa kok menggunakan media sosial? Kenapa? Hari ini dibuat atau detik ini dibuat, detik 5 detik, 10 detik kemudian sudah nyampe kemana-mana. Kecepatannya luar biasa. Dan kemudian kenapa mereka menggunakan ini? Daya jangkaunya tidak terbatas ruang dan waktu. Baik. Kemudian juga untuk menghindari deteksi aparat. Karena banyak akun-akun yang palsu yang digunakan di situ. Jadi mereka, antar mereka sendiri ini kadangkala juga tidak pernah ketemu fisik. Pak Bayu, gitu. Oke, dan pemetaannya bagaimana sih sejauh ini yang tadi kata Pak Bayu sudah yang terkontaminasi, mungkin entah melalui media sosial, itu apa indikasinya dan bagaimana BNPT melakukan pemetaan supaya bisa dicegah ke depannya? Ya, terkait pencegahan itu, Mbak. Jadi kita ambil contoh ya. Jadi sampai dengan tadi malam pun kami masih melakukan koordinasi komunikasi aktif dengan Densus 88, kemudian dengan aparat dari Polda Kalimantan Barat. Jadi sebetulnya kalau di tataran pelaksanaannya adalah kasus ini ya sebelumnya penegak hukum sudah menemukan 70 anak yang tersebar di 19 provinsi yang terindikasi TCC. Kisaran umurnya 11 sampai 18 tahun. Yang sudah teridentifikasi, Mbak. Apakah masih ada di luar itu? Masih, Mbak. Gitu loh. Tetapi terverifikasi belum. Karena apa? Hambatannya adalah yang pertama, mereka akun palsu, perlu penyelidikan lapangan dan mendalam seperti itu. Kalaupun ada pertanyaan apakah mereka terkait dengan kelompok TCC yang sudah teridentifikasi sama Densus, barangkali iya juga, gitu loh. Karena aksi yang mereka lakukan atau komunitas yang mereka lakukan ini adalah komunitas di dalam media sosial, tidak ada tokoh, tidak ada koordinator di situ. Mereka tergabung karena sama-sama minat saja. Oke. Seperti itu, Mbak. Pak Bayu, dari yang sudah teridentifikasi, yang sudah diamati begitu ya,
bagaimana kita bisa melihat ini anak ini tergabung dalam jaringan tertentu dan memang berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif seperti tadi meledakkan bom di sekolah mereka. Itu kelihatannya dari apanya Pak Bayu? Perilakunya, tingkah polanya, atau konsumsi media sosialnya? Jadi begini, harapannya adalah makanya BNPT membuat RAN PE dan harapan dari itu semuanya ini bisa terlaksana menjadi rencana aksi daerah. Titik sentuhannya adalah di keluarga, di tempat bermain, di sekolah. Supaya apa? Supaya para orang tua, kemudian guru ataupun pembimbing-pembimbing, kan sekarang banyak anak-anak yang ikut aktivitas di luar keluarga, di luar sekolah, mereka ada komunitas misalnya kesenian, olahraga dan lain sebagainya. Ini dituntut mereka punya kepekaan di dalam apa? Di dalam melihat perubahan pola perilaku dari anak ini. Ciri-ciri khususnya apa? Contohnya mereka lebih tertutup, kemudian bermain gadget secara sembunyi-sembunyi. Pak Bayu, tapi tadi Kemudian Anda katakan contohnya, kalau ini ya. adalah komunitas di dalam media sosial. Nah, kalau deteksinya dari lingkup media sosial bagaimana caranya? Walaupun banyak akun palsu sebenarnya di sana. Ya, itu teknis ya Mbak. Cara mengidentifikasinya, ya udah kita secara teknis Densus 88, mungkin juga dari teman-teman dari komunitas intelijen lainnya, dari Komdiki, mungkin dari Bais TNI, BNPT sendiri, yaitu secara teknis kita melakukan cyber patrol, gitu loh, melakukan cyber patrol, kemudian kita melakukan intercept di situ, yaitu teknis Mbak. Jadi kita untuk menemukannya seperti itu. Memang ya kalau di tataran awam sih memang tidak terlalu kelihatan, tetapi yang harus diantisipasi oleh khalayak masyarakat, utamanya orang tua, guru dan lain sebagainya, itu adalah kita harus sensitif melihat pola perilaku atau perubahan perilaku dari anak-anak ini yang cenderung mungkin tertutup dan lain sebagainya. Oke, ini semoga kita harapkan benar-benar bisa diantisipasi karena ternyata mengejutkan sekali anak-anak di bawah umur yang terjerat atau masuk dalam jaringan yang seperti ini tuh cukup banyak angkanya Pak. Jangan sampai ini kayak fenomena gunung es yang sebenarnya yang ketahuan baru segitu tapi di bawahnya ternyata masih banyak. Terima kasih atas konfirmasinya bersama kami Kombes Pol Bayu Wijanarko, Kasubdit Intelijen BNPT telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih Pak Bayu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.